Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Halo. Oke, kembali lagi di podcast Bisa Mikir. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Juvita Diwahini dengan NIM 22104881-042, mahasiswa Pendidikan Psikologi dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta kelas B. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengedukasi kalian semua dan belajar bersama mengenai topik yang akan kita bahas kali ini, dan untuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah Media Bimbingan dan Konseling dengan dosen pengampu Bapak Agus Trianto. So, let's get started. Oke, topik kita kali ini kita akan belajar sama-sama mengenai self love to get lots of love. Nah, sebelum ke sana kita perlu tahu dulu nih teman-teman, apa sih self love itu? Kalau dibicarain secara harfiah, diterjemahin secara harfiah pula, self love itu artinya adalah mencintai diri kita sendiri. Nah, urgensinya apa sih untuk diri kita? Urgensi dari self love itu sendiri dianggap sangat penting dan sangat mempengaruhi kehidupan. Ketika seseorang mencintai dirinya sendiri, ia akan memperoleh kebahagiaan dan akan berpikiran bahwa ia itu memiliki nilai yang sangat tinggi, dan hal ini tuh dapat membantu seseorang untuk menerima banyak cinta dan kasih sayang dari orang lain pula loh teman-teman. Namun terkadang dalam pelaksanaannya, konsep dari self love ini itu sering dianggap salah kaprah dan bahkan malah menjadi kebalikannya, yaitu selfless. Kita akan belajar bersama-sama pula apa sih itu selfless. Jadi, selfless itu adalah sikap yang tidak egois dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Maksudnya gimana? Jadi, selfless itu kayak menganggap diri kita 0, sedangkan diri kita sendiri itu menganggap diri orang lain itu 100. Kita bakal terus-terusan, kita bakal all out untuk ngasih sesuatu ke orang lain, sedangkan untuk diri kita sendiri just nothing. Nah, kadang konsep dari selfless ini sendiri tuh malah dianggap sebagai suatu hal yang positif loh teman-teman. Tapi balik lagi ke konsep yang seimbang. Kalau kita mengeluarkan sesuatu secara berlebihan, itu kan jatuhnya ke arah negatif. Hal ini sama juga ketika kita memberikan sikap yang peduli kepada orang lain 100%, tapi kepada diri kita sendiri kita tidak peduli sama sekali. Ya sama aja gak sih? Jadi selain karena hal tersebut mempengaruhi kehidupan kita, selfless ini tuh juga memiliki dampak negatif untuk kesejahteraan diri kita hari ini, besok, dan seterusnya. Kok bisa gitu? Karena selfless itu memiliki beberapa akibat teman-teman. Yang pertama, kita akan memiliki kepuasan diri atau self-efficacy yang rendah, kehilangan jati diri, keseimbangan hidup kita akan menghilang, dan yang paling parah adalah kita akan dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Karena kalau kita jor-joran untuk orang lain, kita all out untuk orang lain tuh bakal mikir kayak, alah paling cuman si Juvita, alah dia pasti mau dimanfaatin, alah dia aja yang ngerjain, pasti nggak bakal ngeluh kok, kan dia kayak gitu. Kita bakal dimanfaatin, jangan mau dimanfaatin. Jika kita tidak mencintai diri kita sendiri, kita mungkin bakal sulit untuk menerima cinta dan kasih sayang dari orang lain pula. Kenapa? Karena dengan mencintai diri kita sendiri, seseorang dapat mengembangkan rasa percaya diri dan memperkuat batasan-batasannya. Contohnya, ketika kita udah bisa menerima diri kita sendiri, kita udah tahu diri kita sendiri kayak gimana, kita udah bisa berterima kasih sama diri kita tuh bakal sadar, oh kenapa sih orang lain naruh harap ke kita gitu. Kita kan perlu banget ya dapat cinta kasih dari orang lain. Kayak generasi kita aja nih, generasi milenial, generasi Z, itu tuh mereka kayak haus banget akan cinta gitu. Di mana-mana, di semua platform, di Twitter, di Instagram, semua pada pamer dapat cinta dari orang lain, dan yang cuman lihat tuh kayak kapan ya. Berarti kan mereka perlu akan cinta tersebut. Nah, kalau kita nggak bisa tahu diri kita sendiri itu gimana, kita nggak bisa menerima diri kita sendiri, ketika orang lain datang ke kita, mencintai kita, memberi kasih sayang ke kita, kita bakal jatuhnya tuh bingung. Loh, kok dia bisa kayak gitu ke aku? Emang aku ada apanya gitu kan? Jadi, kalau kita udah tahu tentang diri kita sendiri, kita bakal tahu kayak kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, hal yang harus kita perbenahi itu apa. Dan kita bakal paham, orang lain ternyata dia tuh suka sama aku karena hal ini ya. Ternyata yang perlu aku perbarui itu ini ya, biar dapet ini gitu. Jadi kita bisa tahu. Nah, selain itu, dengan mencintai diri kita sendiri, kita juga dapat membantu seseorang untuk memahami dan menghargai dirinya sendiri dengan lebih baik.
Nah itu tadi balik lagi, kalau kalian mendengarkan lagu berjudul Diri dari Tulus, dia tuh nyuruh kita buat berterima kasih kepada diri kita sendiri kan. Oke, dari lagu tersebut kita bisa tahu kalau kita tuh harus berterima kasih kepada diri kita sendiri atas sesedikit apapun achievement yang kita dapat. Kita harus berterima kasih, kita harus mencintai diri kita sendiri apa adanya ya, karena kalau misal kita nggak dapet cinta dari orang lain, kalau kita nggak mencintai diri kita sendiri, ya siapa lagi yang mencintai diri kita gitu. Jangan ngemis cinta. Kalau kalian nggak mencintai diri kalian sendiri, ya jangan ngemis cinta. Terus dengan mencintai diri kita sendiri itu kan menambah rasa percaya ya. Kayak kita udah tahu diri kita kayak gini, kita ada kelebihan ini. Ketika menghadapi sesuatu yang memerlukan tersebut, kita bakal percaya diri kita. Oh, aku bisa nih, ini nih, aku tahu kalau aku bisa. Ya udah, aku percaya, aku maju, aku berani untuk ngambil resiko itu. Selain itu, mencintai diri sendiri juga memperkuat batasan pribadi dan menetapkan standar yang sehat. Kayak kita bisa tahu teman-teman kita tuh memberi impact ke kita kayak gimana, dan batasan yang sehat akan diri kita tuh gimana. So, untuk kalian semua, jangan ngemis cinta. Kalau diri kalian nggak bisa mencintai diri kalian sendiri, jangan mengharap cinta dari orang lain. Sesuai judul dari video ini, self love to get lots of love. Kalau kita mencintai diri kita sendiri, kita bakal dapat cinta dari orang lain juga. Oke, sekian pemaparan materi dan belajar bersama-sama dari aku untuk kita semua. Semoga dapat sesuai tujuan dan semoga tugasnya yang telah terpenuhi ini bisa memberikan hasil yang positif untuk aku dan orang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.